Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami memuliakan segenap pengurus DKM Masjid Ruhama dan jamaah solat Isya dan Tarawih insyaallah, ibu dan bapa serta saudara sekalian dan anak-anakku semuanya yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini malam penghujung di Ramadan 1446 Hijriah. Berarti malam ini malam yang ke-30. Pertanyaannya, kita sudah dapat apa? Apakah kita sudah mendapatkan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah, yaitu ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Kita kira-kira ibu sudah dapat belum, Bu? Bapak sudah? Bagi lahu ini bagi siapa? Bagi man shoma Ramadhana, bagi mereka yang siangnya itu berpuasa. Tidak cuman puasa yang menahan lapar dan haus, tetapi puasa yang imanan wahtisaban. Puasa yang dilakukan benar-benar karena iman. Iman seperti apa? Berarti tidak disebut orang beriman yang tidak bisa memuliakan tetangganya. Tidak beriman seseorang yang tidak bisa memuliakan saudaranya, mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Tidak disebut orang yang beriman kalau seandainya dia diam sementara tetangganya kelaparan. Artinya apa? Ada variabel alat pengukur orang itu disebut beriman. Tidak hanya mengimani Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai nabinya, Al-Quran sebagai petunjuknya, tetapi benar-benar dia mempunyai kesalehan sosial yang baik. Kemudian apa? Tidak hanya cukup imanan wahtisaban, yaitu berupaya segala aktivitas yang dilakukan itu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang dunia kita itu dunia media sosial. Apa saja bisa menjadi pembatal amaliyah kita. Betul enggak? Kita upload dari foto, video, kita share. Tanpa sadar ada ujub pada diri kita, ujub pada diri, sehingga bisa menjadi pembatal rusaknya pahala. Nah ini, apalagi tidak hanya puasanya ibu dan bapak, tetapi man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malamnya, kita malamnya menghidupkan enggak Ramadan itu? Atau Ramadan itu lewat berlalu saja? Katakan nih 10 Ramadan, kita yang kita uber apa semuanya? Lailatul Qadar. Tidak sedikit hadirin saudara-saudara kita, malamnya itu bukan malam untuk mencari Lailatul Qadar, tetapi semuanya pada keder. Bingung dia, apa yang besok dia siapkan untuk lebarannya, bajunya bagaimana, siapa yang mesti dia kasih hadiah. Sudah keder, bukan mencari qadar malam kemuliaan, tapi malamnya dipenuhi dengan kebimbangan, kekalutan. Bukannya malah makin malam akhir-akhir itu banyak bermunajat kepada Allah, menyerahkan diri kita kepada Allah. Allahumma ya Allah, innaka afuun, sesungguhnya engkau maha pemaaf.
tuhibbul afwa, engkau mencintai atau engkau suka memaafkan, fa'fu anna, maafkanlah kami ya Allah. Apakah itu terucap setiap hari pada diri kita? Terlebih pada akhir-akhir 10 akhir Ramadan. Tidak. Bahkan kita harusnya banyak memohon kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah ridhamu ya Allah. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari murka-Mu ya Allah. Dan kami memohon kepadamu ya Allah surga-Mu ya Allah. Coba ketika kita memotivasi diri karena iman dan mengharapkan pahalanya dari Allah, segala aktivitas itu karena Allah, insya Allah ibu dan bapak akan meringankan ruku dan sujud kita. Akan terasa nikmat. Mendengarkan kultum begini akan terasa nikmat, karena yang dicari adalah ilmu. Ketika kenikmatan di dalam beribadah ini ada pada diri kita, itu adalah karunia yang luar biasa yang Allah karuniakan kepada kita. Bukan karena hebatnya kita, tetapi lagi-lagi karena kita pun harus berusaha. Bukankah Allah jelaskan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Iman itu tidak bisa diangan-angan. Surga pun tidak hanya diangan-angan, tetapi harus kita gapai. Kita harus mau melangkah dari satu langkah menuju ribuan langkah berikutnya. Kemudian tidak hanya dengan niat, tetapi niat yang diekspresikan, niat yang dibuktikan. Iman itu tidak cukup hanya dengan perkataan, tetapi pembenaran dengan hati dan dibuktikan dengan perbuatan ruku dan sujud kita, menahan lapar haus kita ketika di bulan Ramadan, bahkan seluruh jiwa dan raga kita ajak untuk berpuasa. Kembali. Jadi kira-kira kita udah dapat belum nih Bu? Ibu udah dapat belum Bu ampunannya Allah? Gak tahu dah. Emang kita gak tahu Allah ngampunin atau, tetapi paling tidak kita sudah melalui proses itu. Puasa udah kita kerjakan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah. Malam-malamnya kita lalui dengan tarawih, bahkan 10 hari terakhir di ruhama, qiyamul lail, lalui dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan imanan wahtisaban, insyaallah. Yang penting kita kerjakan, adapun urusan diterima atau tidaknya kita ikuti ketentuan Allah dan Rasulullah, yaitu lakukan karena iman, lakukan karena mengharapkan pahala dari Allah. Insya Allah akan ada perubahan pada diri kita. Orang laki atau perempuan sama saja. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang melakukan amal saleh, hubungan kepada Allah baik, hubungan kepada manusia baik, hubungan dengan makhluk Allah yang baik, yang lain juga baik, maka insya Allah kalau dia itu beriman, baik dia laki atau perempuan, kalau beramal saleh, Allah janjikan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti akan kami berikan penghidupan yang baik. Jadi kalau kita melihat hidup kok kayaknya begini-begini aja, ada masalah pada diri kita. Bukan masalahnya di Allah, masalah pada diri kita. Mungkin kita kurang beramal saleh, iman kita hanya menjadi iman yang ala kadarnya. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita. Seakan-akan malam ini kita mengatakan selamat jalan Ramadan, tetapi kita berharap mudah-mudahan amalan-amalan kita diterima ibu dan bapak. Solat kita, puasa kita, zakat infak kita, qiyamul lail kita, bacaan Al-Quran kita, semuanya diterima. Tentu karena yang kita lakukan adalah mengharapkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita pun dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang, yang akan bisa lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, apalagi tahun ini. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.